tentang corona dan meterai ketiga dan keempat. Saudaraku, COVID-19 istilah yang dipakai oleh WHO tentang corona itu sendiri. Angka 19 merujuk pada berlangsungnya virus tersebut pada tahun 2019. Apa korelasinya dengan Alkitab? Wahyu pasal 6 mengkisahkan 7 meterai yang dibuka. Artinya meterai atau segel apabila dibuka menyingkap isinya. 7 meterai menyingkap berbagai peristiwa yang akan terjadi di penghujung akhir zaman ini. Dari 7 meterai ada 4 meterai yang disimbolkan dengan seekor kuda dengan warnanya. Saudaraku, kuda lambang dari kekuatan dan percepatan. Artinya peristiwa tersebut akan berlangsung dalam kekuatan yang begitu cepat. Mari kita coba mengartikan makna dari meterai tersebut, secara khusus 4 meterai yang disimbol dengan pergerakan seekor kuda. Banyak penafsir mengartikan ini adalah pergerakan antikris di akhir zaman. Mereka menyebut kuda putih hanyalah istilah tentang gerakan kepalsuan dan penipuan dari antikris, tapi tanpa didasari dengan apa yang telah diperbuat dengan kuda putih tersebut. Saudaraku, tapi perlu diingat, Alkitab selalu memberi label pada kepalsuan. Sebagai bukti, Alkitab punya deteksi kuat tentang kepalsuan. Sebagai contoh, nabi palsu, rasul palsu, guru-guru palsu, pergerakan yang palsu, dan berbagai hal yang bersifat palsu. Dan Alkitab menyatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, segala hal yang bersifat palsu akan diberi label palsu atau penyamaran. Maka dengan demikian, kalau ini adalah pergerakan kuda putih, pergerakan dari antikris, pasti Alkitab akan menyebutnya kuda putih palsu. Kedua, putih selalu tidak dilekatkan pada hal-hal yang bersifat negatif. Selalu berhubungan hal-hal yang positif. Sebagai contoh, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 12. Dan perlu kita ketahui, kata putih selalu dipakaikan untuk istilah pakaian putih, pakaian kebenaran, atau sifat-sifat yang baik. Apakah itu kemurnian, kesucian, ketulusan? Tidak satupun dalam Alkitab yang selalu melekatkan kata putih pada hal-hal yang negatif, apalagi pergerakan antikris itu sendiri. Dan ketiga, antikris nanti akan muncul menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Berarti sampai hari ini antikris belum ada. Maka dengan demikian, apa yang dimaksud dengan 4 meterai itu adalah pergerakan antikris tidaklah cukup mendasar. Saudaraku, mari kita melihat satu persatu tentang kuda itu. Pertama, kuda putih. Kuda putih itu adalah simbol dari kegerakan rohani akbar yang melanda dunia. Dan saya percaya itu dimulai dari peristiwa Azusa Street di Topeka, Kansas, ketika sekelompok orang dalam sebuah persekutuan doa, mereka berkumpul dalam berdoa, tiba-tiba mereka dilawat oleh Roh Kudus, dan terjadilah yang namanya kelompok orang yang berbahasa roh. Mulai saat itu terjadi sebuah pergerakan yang masif di seluruh dunia. Bahkan itu telah memicu hampir semua denominasi melaksanakan gerakan penginjilan, KKR, membuka persekutuan-persekutuan doa, pendirian sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah misi yang bergerak secara masif di seluruh dunia. Memang pernah terjadi pada abad 17, Eropa mulai melakukan misi penginjilan ke seluruh dunia, tetapi itu bersamaan dengan tujuan penguasaan wilayah atau kita kenal dengan penjajahan. Tetapi pada waktu itu juga tidak begitu masif, sama seperti yang terjadi sejak peristiwa Azusa Street. Kuda merah adalah mengartikan tentang peperangan. Apa yang telah kita lewati dalam sejarah umat manusia, apakah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dunia yang melibatkan hampir sebagian besar negara dan berdampak kepada seluruh negara di dunia.
Dan pada akhirnya itu akan berpuncak pada perang Harmagedon ketika Tuhan Yesus datang, maka Antikris akan membangun kekuatan melawan kedatangan Tuhan dan orang-orang percaya, tapi mereka akhirnya dikalahkan. Dan meterai yang ketiga adalah kuda hitam. Saya ingin membaca itu dalam Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 berkata begini, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku, kuda hitam ini, kalau kita melihat ada orang yang menunggangi kuda itu memegang timbangan, itu selalu berurusan dengan ekonomi. Maka apa yang dimaksudkan dengan meterai ketiga adalah krisis ekonomi yang melanda dunia. Bahkan di situ disebut secupak gandum, artinya secupak ukuran 1,5 liter. Jadi 1,5 liter gandum hanya bisa dibeli dengan 1 dinar. 1 dinar sama dengan upah seharian. Umpama kita punya upah 150.000 satu hari, hanya mampu membeli 1 cupak gandum atau 1,5 liter gandum. Bagaimana dia harus membiayai keluarganya? Ini hanyalah gambaran tentang masa kesulitan dari krisis ekonomi. Akan ada krisis pangan, krisis bahan pokok. Sehingga kalau kita membayangkan situasi itu, betapa sulitnya hidup itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan akhir ini, sebuah virus yang disebut COVID-19 atau Corona yang telah melanda negeri Cina sana, seorang pelaku ekonomi, Larry Hu, mengungkapkan, Corona telah menyebabkan penurunan ekonomi terbesar sepanjang sejarah Cina. Luar biasa. Bahkan mereka memprediksi kerugian dari dampak Corona telah mencapai 2.500 triliun rupiah. Dan akhirnya Corona telah membuat di Cina sana orang mulai menyerbu mal-mal, pasar-pasar untuk membeli bahan-bahan pokok. Ada sebuah ketakutan, jangan sampai mereka kehabisan bahan pokok seperti itu. Apakah ini mengindikasikan hubungannya dengan firman Allah tentang meterai ketiga akan terjadi krisis ekonomi? Kenapa? Kalau virus ini masih berlangsung 1-2 bulan ke depan, apalagi kalau dia mencapai 1 tahun ke depan, apa yang terjadi dengan ekonomi dunia? Maka saya percaya ini akan berdampak pada sebuah krisis yang luar biasa pada ekonomi dunia. Mungkinkah ini dapatlah kita sebut sebagai penggenapan dari meterai ketiga, yaitu Corona itu sendiri. Selanjutnya, pada meterai keempat, saya ingin membaca juga bagi saudara dari Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berkata begini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudaraku, ayat-ayat ini menjelaskan tentang dampak dari meterai keempat, yaitu kuda kuning hijau atau kelabu. Akan terjadi kematian, kelaparan, sampar yang terjadi di mana-mana dan berdampak sangat masif yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita coba memperhatikan ayat-ayat ini, dia berkata salah satu dampak dari kematian itu akan ada binatang-binatang buas. Saya mau artikan bahwa buas ini bukanlah dari buasnya, tetapi dari dampaknya. Ternyata Corona adalah virus yang berasal dari hewan yang kita sebut kelelawar, atau yang terakhir mereka menyebut juga ular. Dan
kalau kita melihat apa yang terjadi di Afrika, dari penyerbuan hama belalang yang mulai masuk ke Cina, menyerbu Cina, Australia, dan sebagian Asia mulai terserang dengan hama belalang ini. Apakah ini sebagai sebuah indikasi ternyata corona bukan hanya berdampak pada krisis ekonomi, dia juga berdampak pada meterai yang keempat, akan terjadi kematian di mana-mana, kelaparan sampar dari corona itu sendiri. Tapi saudaraku, kalau kita perhatikan dari ayat Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, dia berkata pada meterai yang keempat itu yang akan terdampak adalah seperempat bumi. Rupanya kriteria untuk disebut sebagai bencana dari meterai itu, dia haruslah berdampak pada seperempat bumi. Kalau kita melihat pergerakan dari gereja sampai hari ini, gereja telah mencapai seperempat bumi. Dari hampir 8 miliar, gereja telah mencapai 2 miliar. Dan kalau kita kembali kepada meterai kedua berdampak peperangan itu pada seperempat dunia. Dan meterai yang ketiga yang disebut dengan krisis ekonomi itu haruslah berdampak pada seperempat dunia. Fakta yang kita alami sekarang akibat dari corona, dampaknya udah sangat luar biasa. Mungkin ada beberapa negara yang belum mengalami itu, tetapi ketakutan sudah melanda berbagai negara yang belum terserang, apalagi bagi negara yang telah diserang. Itulah klasifikasi untuk mengukur meterai itu sendiri. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita melihat pada penghukuman Allah, pada peniupan 7 sangkakala, dalam sangkakala pertama yang dicatat dalam Wahyu pasal 8 sampai 9, sangkakala pertama akan terjadi hujan es, api bercampur darah, dan akan terbakar sepertiga bumi. Sangkakala kedua, sepertiga laut menjadi darah, dan sepertiga makhluk laut mati. Sangkakala ketiga, jantung bintang besar, sepertiga sungai, mata air menjadi pahit. Sangkakala keempat, terang matahari, bulan, dan bintang, sepertiganya akan menjadi gelap. Sangkakala ke-6 dan 7, sepertiga manusia akan binasa oleh penghukuman itu sendiri. Bahkan pada peniupan 7 sangkakala, firman Allah berkata akan terjadi peningkatan eskalasi, akan terjadi peningkatan kualitas dari hukuman itu sendiri, melebihi meterai-meterai itu yang hanya bertingkat seperempat dunia dampaknya. Tapi kalau peniupan sangkakala, dia telah mencapai sepertiga dunia. Saudaraku, tapi kalau kita kembali kepada Wahyu pasal 6, ayat yang ke-6 berkata begini, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu sendiri. Wahyu pasal 6 ayat 6 berbicara tentang sekali lagi krisis ekonomi yang menurut perkiraan saya itulah yang mungkin terjadi pada abad ini akibat dari corona itu sendiri yang telah berdampak pada krisis ekonomi. Tapi firman Allah berkata, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara-saudara, apa artinya ini? Kalau saya coba membuka dalam bahasa Yunaninya, disebut janganlah rusakkan kebun anggur dan kebun zaitun itu. Apa maksudnya? Ternyata dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 yang dimaksudkan dengan kebun anggur atau kebun zaitun itu adalah berbicara tentang kebun Tuhan itu sendiri, yaitu orang-orang percaya yang diharapkan untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Artinya saudara-saudara, apapun yang sedang melanda dunia, sekalipun itu merupakan krisis yang berdampak pada hari ini, yang saya bisa gambarkan sebagai penggenapan dari nubuatan dari meterai yang ketiga dan keempat, firman Allah berkata, tetapi kebun anggur Tuhan, orang-orang percaya selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang memegang otoritas kendali atas semua meterai dan sangkakala itu sendiri. Dan saya percaya kitalah
orang-orang yang tidak akan pernah takut, sekalipun 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, engkau hanya akan menonton saja. Dan kita harus mengalami pengalaman kedahsyatan Tuhan sebagai kebun anggur dan kebun zaitunnya Tuhan. Haleluya, amin.